Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat fi Usul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Al-Usuli Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Baik. Dan sebagai pelengkap dari faedah yang kemarin kita sebutkan tentang siyak atau bentuk-bentuk mandub. Kalau datang dari Al-Quran atau dalam sunnah, bagaimana kita bisa tahu bahwa hukum ini mandub atau sunnah? Yang pertama kata para ulama, al-amru idza surifa anil wujub ila al-istihbab liqarinah. Yang pertama, al-amr, datangnya perintah, tapi idza surifa anil wujub, perintah yang sudah dipalingkan maknanya dari wajib ilal istihbab kepada sunnah liqarinah, tapi dengan syarat ada qarinahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Beliau ucapkan atau beliau SAW bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Beliau mengulanginya 3 kali. Terdapat dalamnya apa di sini? Perintah. Dan asal dari perintah sebagaimana telah berlalu, wajib. Tapi ternyata ada dalil qarinah yang menunjukkan bahwa makna wajib di sini dipalingkan kepada sunnah. Apa itu? Lanjutan hadisnya, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Andai kata dia wajib, tidak mungkin Nabi mengatakan bagi siapa yang mau, karena namanya wajib, itu wajib atas semuanya, tidak bisa ditinggalkan. Paham ini? Qarinah ini menunjukkan akan perintah yang diinginkan dalam hadis sallu qabla al-maghrib sunnah. Karena perintah itu diikat dengan sabda Nabi SAW, liman sya'a, kalau mau, kalau enggak masalah. Paham di sisi pendalilannya kenapa sunnah? Karena Nabi mengatakan bagi siapa yang mau, berarti bisa ditinggalkan. Nah wajib enggak bisa ditinggalkan. Andai kata dia wajib, Nabi enggak katakan liman sya'a. Karena wajib tidak bisa ditinggalkan. Tapi Nabi mengatakan bolehnya ibadah ini ditinggalkan dan boleh dikerjakan, menunjukkan akan sunnahnya. Taib. Dan di antara siaknya at-tasrih bil afdaliyah. Datangnya tasrih, lafaz yang jelas tentang afdaliyah, ibadah yang disebutkan. Contohnya sabda Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Ala adullukum, kata Nabi, apakah kalian mau aku tunjukkan atas sesuatu ala ma yamhu bihi al-khataya, yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat, dan yang bisa mengangkat derajat. Kemudian kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahuinya, tunjukkan kepada kami. Kata Nabi SAW, asbighul wudu an makarihi atau an makanihi wa kathrat al-khuta ila al-masajid wa intidhar as-salah ba'da as-salah. Kata Nabi SAW, asbighul wudu an makanihi, lebihkanlah cucian anggota wudukmu dari tempatnya. Maksudnya apa? Kalau kita apalagi namanya berwudu, misalnya tempat berwudu yang sudah ditentukan sampai di siku, tapi Nabi perintahkan untuk melebihkannya sampai di mana? Di atasnya. Paham ini? Baik. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan diantara amalan yang bisa menghapuskan dosa, kesalahan dan mengangkat derajat, banyaknya langkah ke masjid.
Paham ini? Memperbanyak langkah menuju masjid. Ini juga menghapuskan kesalahan dan menaikkan, meninggikan derajat. Wantidharis shalah ila shalah, dan menunggu salat ke salat yang berikutnya. Paham ini? Syahidnya di mana? Tasrih bil afdhaliyah. Nabi katakan, ala adullukum ala ma yamhu bihi sayyi'at awil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian ingin saya tunjukkan suatu amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Nabi tasrih, perjelas lafadznya tentang keutamaannya. Paham ini? Menunjukkan akan sunnahnya. Dan di antara lafadz atau siyak yang menunjukkan akan hukum sunnah, at-tasrih. Afwan ya. Taib. Taib. At-tasrih bis sunnah. Datangnya lafaz tasrih jelas nampak tentang sunnahnya perkara tersebut. Contohnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, juga Ibnu Majah, dari Abdurrahman ibn Auf marfu'an. Dari Abdurrahman ibn Auf marfu'an tentang salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasanantu lakum qiyamahu." Dan sungguh aku telah menyunahkan kepada kalian untuk apa? Qiyamahu, mendirikannya. Ya, walaupun contoh ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Tapi kita bawakan ini ala sabil al-mithal, sebagai bentuk percontohan saja. Kemudian di antara faidah sebenarnya sudah lewat, tapi tidak apa-apa kita sebutkan. Kenapa para ulama mendahulukan hukum wajib dalam susunan hukum-hukum syar'i di atas hukum yang lainnya? Kenapa harus wajib dulu? Kenapa bukan sunnah dulu? Kenapa bukan mubah dulu? Kenapa harus wajib? Ya, kata para ulama, karena hukum wajib itu lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengutamakannya dari hukum-hukum yang lainnya. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu atau ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala, afwan, ini firman Allah dalam hadis qudsi ma'ruf ini. Ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu, maksudnya amalan dan ibadah, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtu alaih, daripada kewajiban atau daripada apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Maksudnya apa? Tidak ada ibadah yang paling Allah cintai di sisinya, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali ke apa yang Allah wajibkan. Menunjukkan akan ibadah wajib itu apa? Diutamakan dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang lainnya, yang sunnah misalnya. Makanya para ulama juga dalam menyusun ahkam syar'iyyah yang 5 itu mendahulukan wajib daripada sunnah dan hukum yang lainnya. Mafhum ini? Baik. Baik. Lanjut. Ainul qari. Iqra. Fidakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الشارح أحمد عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. القسم الثالث المباح، وهو لغة المعلن والمأذون فيه. يقال باح فلان بسره أظهره، وأباح الرجل ماله أذن له في الأخذ والترك، واستباح الناس العشب أقدموا على رأيه. واصطلاحا ما يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالاستغسال بالتبرد والمباشرة ليالي الصيام، فخرج بالقيد الأول وهو ما يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما، فخرج بالقيد الثاني وهو ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما، وخرج بالقيد الثالث وهو لذاته ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر ولكن لا لذات المباح، بل لكونه صار وسيلة أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة. مثال الأول الأكل فهو مباح في مثال مثال الأول الأكل فهو مباح في الأصل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم. ومثال ثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح ولكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح بل هما سواء. وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك المباح الباقي على وصف الإباحة. وأما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه كما تقدم. وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية ومنها أولا نفي الإثم والجناح والحرج كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثانيا النص على الحل كقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثالثا عدم النص على التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. رابعا الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال كقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. خامسا القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ويأتي هذا في باب الأمر إن شاء الله. ويطلق على المباح لفظ الجلالة مع أن لفظ الحلال أعم لأنه يطلق على الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمباح لا يطلق على الثلاثة، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفه طرفاه على ما إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل. ويطلق على المباح الجائز مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم وحفظكم الله. كتب اليوم قال الشارح حفظه الله تعالى القسم الثالث yang ketiga dari mana? Al-ahkam syar'iyyah al-mubah. Ada al-mubah dan sama
al-mubah sama dengan apa yang diucapkan oleh sahibul matan al-Juwaini. Ini adalah istilah para fuqaha, sebagaimana al-wujub, al-mandub, atau al-wajib, al-mandub, al-mubah. Ini istilahnya siapa? Para fuqaha. Adapun ahli usul, maka mereka mengistilahkannya atau mentakdirnya dengan kata al-ibahah. Al-ibahah. Apa itu al-mubah? Kata beliau, huwa lughatan al-mu'lan wal ma'dzun fihi. Dia adalah sesuatu yang diumumkan dan sesuatu yang diizinkan untuknya atau padanya. Taib. Yuqalu baha fulanun, apa ini? Bisirrihi. Fulan mengibahah rahasianya. Apa baha di sini? Mengumumkan, membongkar rahasianya. Ai adharahu, menampakkannya. Wa abahar rajulu malahu, dan seorang lelaki mengibaha hartanya. Apa ibahah di sini? Kata beliau, adina fil akhdhi wat tarki. Dia membolehkannya untuk diambil dan untuk ditinggalkan. Wastibahun nasi al-ushba aqdamu ala ra'ihi, atau ala ra'ihi. Di sini ra'ihi ya, ra'ihi. Benar ya, ra'ihi. Ra'iyah itu apa lagi namanya? Gembalaan. Gembala. Baik. Begitu pula istibahun nasi al-ushba, manusia itu lebih mendahulukan al-ushba, rerumputan, ala ra'ihi, untuk hewan gembalaannya. Maksud dari contoh ini semua ingin menjelaskan bahwa apa? Makna dari ibahah al-mu'lan dan al-ma'dzun fihi. Ini secara bahasa, wastilahan. Adapun secara istilah, namanya mubah itu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Dia adalah sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan perintah ataupun larangan, tapi li dzatihi, pada zatnya. Kenapa? Akan datang nanti. Kenapa dikatakan li dzatihi? Karena memang zat dari mubah itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang darinya. Hanya saja perkara yang mubah ini terkadang menjadi pengantar, wasilah terhadap sesuatu, imma wajib atau imma sunnah, imma muharram, imma makruh. Maka hukumnya berubah pada waktu itu. Dia terkait dengan apa yang dia jadi wasilah terhadapnya. Kalau dia amr atau kalau dia wajib, berarti dia berkaitan dengan perintah. Sama juga kalau sunnah. Tapi kalau dia wasilah kepada yang haram dan mubah, dan haram dan makruh, berarti dia hukumnya apa? Terkait dengan larangan. Makanya dikatakan lidatih. Dan kata para ulama, hada min ahsanit ta'rif. Ini adalah pengertian dan definisi yang paling bagusnya untuk mubah. Dan ini juga yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam risalahnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan ini ta'rif. Ini ta'rif ulama dari masa ke masa tentang al-mubah ini. Sebagaimana ini juga yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Ar-Rawdah. Begitu pula Al-Ghazali. Kata Ibnu Qudamah, ma adzina asy-syari'u fi fi'lihi aw tarkihi. Ma adzina asy-syari'u fi fi'lihi aw tarkihi ghairi muqtarinin bi dhammin aw madhin ala fa'ilihi aw tarikihi fa huwa mubah. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ma adzina asy-syari'u,
apa yang diizinkan oleh syariat, fi fi'lihi aw tarkihi, untuk dilakukan atau diizinkan juga untuk ditinggalkan. Maksudnya boleh, terserah kita, mau kita lakukan mau tidak. Ghair muqtarinin bidhammin aw madhin, dan juga tidak berkaitan dengan pujian bagi orang yang melakukannya, dan tidak ada juga celaan bagi orang yang meninggalkannya. Kata beliau, fahuwa mubah, maka itu adalah mubah. Berarti apa maksudnya mubah ini? Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharaja bil qaidil awal, keluar dari qaid yang pertama, jumlah yang pertama. Apa itu? Ma la yata'allaqu bihi amrun, bahwa mubah adalah perkara yang tidak berkaitan dengan perintah. Keluar darinya apa? Al-wajibu wal mandubu, keluar darinya wajib dan mandub atau sunnah. Kenapa? Li'annahu ma'murun bihima, karena keduanya itu diperintah. Wa kharaja bil qaidi tsani, keluar dari jumlah yang kedua. Apa itu? Wala nahyin, ai wala yata'allaqu bihi nahyun al muharram wal makruh, keluar darinya al muharram dan makruh. Kenapa? Kata beliau, li'annahu manhiyun anhuma, karena keduanya dilarang. Paham ini? Sedangkan mubah tidak diperintah dan tidak dilarang. Kemudian kata beliau, wa kharaja bil qaidi tsalits, keluar dari ucapan beliau atau jumlah yang ketiga dari ucapan beliau, lidzati, bahwa mubah itu tidak berkaitan dengan perintah dan larangan, tapi lidzatihi, pada zatnya. Keluar darinya apa? Ma idza kana al mubah wasilatan lima'murin bihi, keluar darinya mubah tapi kalau dia menjadi wasilah, pengantar kepada sesuatu yang diperintahkan. Kenapa jadinya? Fa innahu yata'allaqu bihi amrun lakin la lidzatil mubah bal likaunihi sara wasilatan. Maka pada saat itu, tatkala sesuatu yang mubah sudah menjadi pengantar atau wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka hukumnya menjadi yata'allaqu bihi amrun, berkaitan dengan perintah. Hanya saja la lidzatil mubah, bukan terhadap zatnya mubah, bal likaunihi sara wasilatan, hanya saja atau akan tetapi dia menjadi berkaitan dengan perintah karena dia menjadi wasilah kepadanya. Au kana al-mubah wasilatan limanhiin anhu, ini bentuk yang kedua yang keluar dari qaid lidzati, apabila mubah itu menjadi wasilah, pengantar kepada perkara yang manhiin anhu, yang dilarang. Fa innahu yata'allaqu bihi nahyun, maka pada saat itu mubah yang tadinya sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan, kalau dia sudah menjadi wasilah kepada yang dilarang, dia berikat atau terikat dengan larangan. Lakin la lidati, tapi bukan larangan yang berkaitan dengan zatnya. Wa inna malikaunihi sara wasilatan, akan tetapi dia berkaitan dengan larangan karena dia menjadi wasilah kepadanya, kepada sesuatu yang dilarang. Misalul awal, contoh yang pertama. Contoh untuk apa ini? Mubah menjadi wasilah terhadap apa yang diperintahkan. Al-akl, contoh makan misalnya. Makan ini apa hukumnya? Mubah, tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Maka kata beliau, fahuwa mubah fil asl, asalnya dia mubah, tidak ada perintah dan larangan untuk makan. Lakin hanya saja, lau tawaqqafa alaihi baqaul hayati, andai kata baqaul hayah ini fa'il dari tawaqqafa, berlangsungnya hidup seseorang. Tawaqqafa alaihi itu tergantung daripada apa? Daripada makanan. Maksudnya kalau orang tidak makan bisa mati, tidak bisa dia lanjutkan kehidupannya, maka sara ma'muran bihi. Makan itu tadi yang asalnya mubah menjadi apa? Menjadi ma'muran bihi, diperintahkan atau lima taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Wa mithalus tsani, dan contoh yang kedua. Contoh apa ini? Mubah menjadi wasilah kepada yang dilarang.
aklul fakihati masala, memakan buah-buahan, fahuwa mubah, asalnya dia boleh-boleh saja. Ada enggak larangan atau perintah bahwa harus kita makan buah atau larangan dari makan buah-buahan? Enggak ada. Bahkan kata Allah, huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan atas kalian apa saja yang berada di atas permukaan bumi ini seluruhnya. Maksudnya lakum, untuk kalian, berarti boleh dimanfaatkan, boleh untuk dimakan dan diminum dari buah-buahan, sayur-sayuran, hewannya dan semisal dengannya. Hanya saja kata beliau, lakin law adda ila tafwiti salatil jamaah. Kalau misalnya dengan kita makan buah-buahan itu, kita bisa, atau itu bisa mengantarkan kita untuk meninggalkan salat jamaah. Misalnya makan buah-buahan yang bisa buat kita ngantuk. Kan ada beberapa buah-buahan yang seperti itu. Ya, atau misalnya makan buah-buahan yang ya seperti biasa, tapi kebanyakan. Ini bisa mengantarkan kepada apa? Luput dari sholat jamaah. Imma karena kita tertidur karena ngantuk sudah makan, atau yang semisal dengannya. Fil masjid, sholat berjamaah di masjid, sora manhiyan anhu, maka memakan buah-buahan tadi yang asalnya boleh mubah menjadi apa? Manhiyan anhu, dilarang, haram. Ya. Nah, sekarang sisa 2 contoh yang beliau tidak bawakan. Contoh mubah wasilah kepada yang mandub dan makruh. Karena yang namanya ma'murun bihi itu ada 2. Ada wajib dan mandub. Dan yang beliau bawakan ini contoh hanya untuk yang wajib. Ya, beliau tidak bawakan yang mandub. Contoh yang mandub banyak, apa saja. Contoh misalnya orang tidur. Tidur kan mubah. Enggak ada perintah khusus bilang, wahai orang-orang beriman, tidurlah. Nah, ada juga larangan untuk larang dari tidur. Hanya saja kalau kita niatkan tidurnya kita, supaya kita bisa bangun sholat malam dan kuat untuk sholat malam. Sholat malam apa hukumnya? Sunnah, larrajih. Ya, maka tidur yang tadinya mubah, boleh-boleh saja asalnya. Kalau kita niatkan untuk ibadah sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Nah, begitu pula kalau misalnya perkara mubah yang mengantarkan kepada apa? Makruh. Contoh misalnya bermain. Main bola kah, main takraw kah, main tenis meja kah, atau angkat barbel. Terserah. Apa saja itu mubah. Tapi kalau misalnya perbuatan ini bisa menghantarkan kita kepada buang-buang waktu. Di mana buang-buang waktu ini hukumnya apa? Makruh, tidak boleh, dilarang oleh syariat. Bahkan ada yang sampai menjadikan hukumnya haram. Karena Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia lalai terhadap 2 nikmat ini. Banyak yang tidak memperhatikannya dan melalaikannya, bahkan sampai membuangnya. Apa itu? As-sihhati wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Berarti di sini perintah untuk menjaga kesehatan dan waktu luang dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berarti orang yang menyelisihi apa? Sunnah. Apa selisih dari lawan dari sunnah? Makruh. Sekarang kalau ada orang main bola, orang angkat barbel, main takraw misalnya, atau misalnya dia apa saja yang mubah, tapi sampai meluputkan dia dari murojaah, meluputkan dia dari ibadah-ibadah yang lainnya, yang sunnah misalnya, apa hukumnya ini? Makruh. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, wa min ta'rifil mubahi yattadihu annahu laisa ma'muran bihi. Dan dari definisi mubah yang telah berlalu, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun, kita simpulkan bahwa mubah itu laisa ma'muran bihi, tidak diperintahkan. Dan ini madhab al-jumhur. Walaupun ada segelintir manusia yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang Hanafiyah yang mengatakan bahwa mubah itu diperintahkan, tapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang jumhur bahwa mubah itu tidak diperintahkan.
Ya. Baik. Dan juga para ulama sudah memberikan jalan keluar tentang ucapan atau pendapat orang-orang sebagian Hanafiyah yang mengatakan bahwa mubah itu diperintah. Mereka mengatakan, maksudnya mereka mengatakan mubah itu diperintah kalau dia jadi wasilah. Nah, itu. Kalau dia jadi wasilah. Makanya kata para ulama khilaf di sini lafzi, hanya penamaan saja. Wa illa hakikat dari khilafnya itu sama saja. Paham jadi? Jadi jumhur bilang apa? Mubah tidak diperintahkan. Tapi sebagian orang-orang Hanafiyah mengatakan diperintahkan. Tapi kata para ulama, orang-orang Hanafiyah mengatakan mubah itu diperintahkan. Itu pun yang dia maksudkan kalau mubah menjadi wasilah kepada yang diperintahkan. Sama enggak? Sama saja. Karena biar jumhur yang mengatakan juga bahwa mubah tidak diperintahkan, tatkala dia jadi wasilah, ya tergantung dari hukum maksudnya. Kalau dia diperintahkan, mubah berarti diperintahkan juga. Sama enggak? Sama saja. Ya. Ini kenapa saya bawakan? Walaupun mungkin bagi kalian tidak terlalu bermanfaat, tapi di suatu saat kalau kita baca, kenapa orang-orang Hanafi bilang apalagi namanya mubah tidak diperintahkan, padahal jumhur sudah bilang dia tidak diperintahkan. Nah, supaya kita tidak kaget, kita bisa tahu maksudnya di sini kalau dia jadi wasilah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, kenapa bisa mubah itu tidak diperintahkan? Li'annal amra yastalzimu ijab al-fi'li au tarjihihi. Karena yang namanya perintah itu mengharuskan wajibnya untuk dilakukan. Au tarjihihi. Wallahu ta'ala apa yang diinginkan dengan tarjihihi di sini? Ya. Mungkin yang diinginkan hukum sunnah. Ya, lebih utama untuk dilakukan. Tarjih tak? Dari kata rajjaha yurajjihu tarjih. Wala tarjiha lil fi'li ala tarki fil mubah. Dan tidak ada namanya tarjihul fi'li di dalam meninggalkan sesuatu dalam mubah. Bal huma sawa, karena meninggalkan yang mubah itu sama saja dengan melakukannya. Maksudnya tidak ada pahala dalam melakukannya dan tidak ada dosa dalam meninggalkannya. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa amma hukmul mubahi huwa kama dzakara al-musannifu la thawabu fi fi'lihi wa la iqabu fi tarkihi. Bisa enggak kalau saya baca la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi? Boleh. Kenapa? Ini babnya bab apa dulu? La nafil jins. La nafil jins itu kalau berulang la-nya kan syaratnya ada 3. Pertama apa? Mubasyarah. Terletak langsung sebelum isimnya tuh. Atau syarat isimnya, isim la. Harus terletak langsung setelah la. Kedua harus nakirah. Yang ketiga tidak boleh berulang. Kemudian disebutkan kalau salah satu dari ketiga syarat ini jatuh. Salah satunya kalau misalnya lamnya atau lanya berulang, maka boleh berapa bacaan? Baik, antum. Apa itu? Iya, isimnya. Tapi kalau khobarnya? Khobarnya bisa 3. Nah, ada yang mau perbaiki? Bisa 3 kalau dibaca fathah. Jadi dibaca fathah. Mati anaknya orang. Bisa fathah Ustaz, bisa fathah dan bisa fathah. Kalau apa? Isimnya. Kalau? Kalau atau Ustaz 3. Contohnya bisa fathah, bisa langsung, bisa rompak. Berselisih para ulama. Sudah, kita tutup perselisihan. Bahaya para ulama bahasa ini. Ada Al-Akhfash, ada Al-Khalil bin Ahmad. Si bawah ini muridnya diam-diam saja. Iya, makanya saya mau tanya. Baik, boleh saya baca la thawaba fi fi'lihi wala iqaba. Bisa juga saya baca apa? La thawabun fi fi'lihi wala iqabun. Bisa juga? Bisa la thawabun fi fi'lihi wala iqaba. Ini la nafil jins, bab yang rumit juga. Kenapa? Ini belum kita sebutkan takdirnya kemana. Karena ada yang ataf nanti kemana? Ke isim la. Ada yang ataf ke mahalnya isim la dan
Bayangkan itu. Disuruh kita berandai-andai. Baik. Kemudian kata beliau, adapun hukum dari mubah, maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif. Siapa musannif? Al-Juwaini, sahibul matan, pada matannya, bahwa mubah itu la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Tidak ada pahala dalam melakukannya dan tidak ada iqab dan siksaan juga pula dosa bagi yang meninggalkannya. Wa hadza madhhabu jumhuril usuliyin, dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama usul. Wal muradu bidzalika al mubahu al baqi ala wasfil ibahah, dan diinginkan dengannya apa? Dengan apa yang berlalu itu dari pengertiannya tadi, bahwa mubah tidak orang yang melakukan mubah tidak berpahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Itu kalau mubahnya baqi ala wasfil ibahah, tetap di atas wasf atau sifat asalnya. Apa sifat asal mubah? Boleh, tidak diganjar pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Ammal mubahul ladzi yakunu wasilatan lima'murin bihi aw manhiin anhu fa hadha hukmu ma kana wasilatun aw ma kana wasilatan ilaih. Adapun kalau misalnya mubah menjadi wasilah kepada perintah atau sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang, maka hukumnya kembali kepada hukum sesuatu yang dia jadi wasilah kepadanya. Maksudnya apa? Kembali ke hukum maksudnya. Apa maksudnya? Wajib. Berarti hukum wasilahnya wajib. Kalau maksudnya sunnah, hukum wasilahnya sunnah. Kalau maksudnya muharram, hukum wasilahnya muharram. Begitu pula untuk yang makruh. Kemudian kata beliau, wasabatatil ibahatu bisiyagin katsiratin waradat fin nususis syariati atau syar'iyyati, dan telah sabit, telah datang ibahah, hukum mubah di atas atau dengan bentuk yang sangat banyak yang datang di dalam nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah. Minha di antaranya, bentuk yang pertama dari bentuk-bentuk al-ibahah, nafyul ithmi wal janahi wal haraj, penafian dosa. Sama ya, al-janah wal haraj sama maknanya dengan al-ithm. Penafian dosa dari suatu perbuatan yang disebutkan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ini maksudnya mencari dunia, pekerjaan, ya, mencari uang, mencari dari dunia, boleh saja. Ya, boleh saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Baik, dan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj." Sama sekali tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta dan tidak pula bagi orang-orang yang a'raj. Apa ini a'raj? Pincang. Dan tidak pula bagi orang-orang yang sakit. Ini maksudnya lanjutan ayatnya ya. Wa qauluhu ta'ala, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, wad-dama, darah, dan darah yang diinginkan darah yang mengalir, sebagaimana yang kita sebutkan dalam usul kemarin, bahwa yang diinginkan dengan darah di sini daman masfuha, darah yang mengalir. Begitu pula lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih dengan selain Allah, maksudnya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebut nama selain Allah, sama saja. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Hanya saja akan tetapi orang-orang yang itturra atau utturra, terpaksa untuk memakan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari apa yang telah diharamkan, tapi dengan syarat ghairu baghin wala adin, dia tidak berlebih-lebihan di dalam memakannya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Syahidnya ini, bahwa orang yang terpaksa untuk memakan apa yang telah Allah haramkan, tapi ingat ya, apalagi namanya, ghairu baghin wala adin, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh orang misalnya di hutan
Tidak ada yang dia dapat kecuali bangkai. Dia makan sampai kenyang, tidak boleh. Itu bagil, berlebihan. Melainkan makan itu hanya untuk apa? Menghilangkan kadar darurat. Karena apa juga? Kita makan kan juga karena apa? Darurat. Kalau tidak makan bisa mati. Maka kita memakannya juga harus sekedar daruratnya saja. Sekadar yang bisa menghilangkan darurat itu dari kita. Apa tadi daruratnya? Supaya tidak mati. Berarti kalau kita makan cukup supaya bisa melanjutkan hidup kita. Bukan berarti makan sampai kenyang. Dibawa pulang lagi. Jangan. Tidak boleh. Baik, ini syahidnya. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, an-nassu alal hilli. Nas, lafaz yang jelas menunjukkan akan halalnya sesuatu yang disebutkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dan dihalalkan atas kalian atau untuk kalian. Ini sharih ini. Nas, lafaznya jelas, tidak mengandung apalagi namanya pengertian yang lain atau kemungkinan yang lain. Uhilla lakum, boleh atas kalian. Lailatul Siyam, pada malam-malam hari bulan Ramadan, apa yang dibolehkan? Ar-rafat, untuk menjamah istri-istri kalian. Taib. Kemudian bentuk yang ketiga, adamun nasi alat tahrim. Selain tadi nas alal hil, nas yang menunjukkan akan bolehnya. Bentuk yang ketiga, nas yang menunjukkan akan tidak haramnya. Beda itu. Kalau yang pertama, nas memang langsung Allah katakan, saya telah halalkan atas kalian. Atau untuk kalian. Kalau yang kedua ini, nas. Tapi bukan nas penghalalan. Tapi nas yang menunjukkan akan tidak haramnya sesuatu itu. Contoh, anda ada contohnya ya. Wallahu ta'ala alam, kenapa? Mungkin tidak didapatkan contoh untuk ini. Yang jelas, sekolah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, intifa'u dalilit tahrim dalilun ala adami at-tahrim. Tidak adanya dalil pengharaman itu adalah dalil akan tidak haramnya sesuatu. Paham ini? Jadi tidak adanya dalil akan haramnya sesuatu, itu dalilnya bahwa sesuatu itu tidak haram. Paham ini? Baik. Nah, inilah kenapa kaidah dalam syariat itu akan berlalu bersama kalian mungkin dalam kaidah al-fiqhiyah bahwa al-aslu ya, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari setiap sesuatu itu maksudnya perkara-perkara mubah, makanan, minuman, pakaian. Asalnya apa? Ibahah, boleh untuk kita lakukan. Berbeda dengan ibadah nantinya, karena al-aslu fil ibadah al-mana'. Kalau ibadah asalnya dilarang. Beda dengan itu tadi, dengan mubah, perkara-perkara yang dibolehkan seperti makan, minum, tidur, pakaian, mandi. Ini kan mubah. Asalnya boleh. Selama apa? Tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidah besar kalau bisa digarisbawahi. Tidak adanya dalil yang mengharamkan sesuatu menunjukkan atas sesuatu itu halal. Kemudian bentuk yang keempat, al-imtinanu bima fil a'yani minal manafi'i wa ma yata'allaqu biha minal af'al. Bentuk mubah diantaranya al-imtinan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan imtinan, pemberian nikmat darinya. Imtanna yamtannu imtinan. Kalau Allah sudah menunjukkan bahwa pada sesuatu itu terdapat nikmat dari Allah untuk hambanya, ini menunjukkan akan mubahnya sesuatu itu. Fil a'yan, baik imtinan itu pada a'yan, zat tertentu. Minal manafi' dari manfaat, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengannya, minal af'al dari perbuatan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Dan pada aswafiha, ini do'an, domba. Wa aubariha, ini ibil. Wa ash'ariha, ini kulitnya, kulit dari keduanya. Asasan, terdapat rezeki bagi kalian. Itu ilahin, sampai hari kiamat.
Allah sebutkan bahwa pada apa yang beliau Allah sebutkan itu terdapat nikmat dan rezeki bagi manusia, menunjukkan akan halalnya dan bolehnya dia. Yang kelima, al-qara'inu allati tusriful amra minal wujubi ilal ibaha, dan adanya korina yang menunjukkan bahwa sesuatu atau suatu perintah itu yang asalnya wajib dipalingkan menuju ibaha, menuju hukum boleh. Kaqaulihi ta'ala, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu. Ini tentang orang-orang yang berihram, bahwa orang yang berihram asalnya apa? Dilarang untuk berburu, istiyat, hewan buruan. Tapi kata Allah di ayat yang selanjutnya, wa idza halaltum. Tapi apabila kalian telah halal, selesai dari ihram kalian, fastadu, maka berburulah sesuka kalian. Ini ada perintah. Tapi apakah perintah ini menunjukkan akan wajibnya? Kata beliau, wa ya'ti hadza fi babil amr insyaallah. Jadi perkara yang haram asalnya, kemudian setelah keharaman itu datang perintah untuk melakukannya, sebagaimana yang telah berlalu dalam usul min usul, hukumnya apa? Mubah. Tapi yang rajihnya wallahu taala alam, karena terdapat perselisihan di dalamnya, itu kembali kepada asalnya. Kalau asalnya mubah, berarti perintah setelah larangan mubah. Kalau asalnya sunnah, maka sunnah. Kalau wajib, asalnya wajib. Faedah yang terakhir, wa yutlaqu 'alal mubahi lafdzul halali, dan diitlakkan juga untuk hukum mubah lafaz halal. Maksudnya untuk perkara mubah boleh juga kita katakan perkara halal. Ma'anna lafdha al-halali a'am, bersamaan dengan lafaz halal itu lebih umum daripada lafaz mubah. Kenapa? Li'annahu yutlaqu 'alal arba'ah. Karena lafaz halal itu bisa digunakan untuk hukum syar'i yang 4. Ini maksudnya. Apa itu? Al-wajibu, wal mandubu, wal makruhu, wal mubah. Boleh kita letakkan untuk keempat hal ini. Sesuatu yang wajib, boleh tidak kita katakan boleh halal? Boleh. Namanya wajib, pasti boleh. Begitu pula yang sunnah. Boleh tidak kita katakan bahwa perkara sunnah ini mubah? Boleh. Begitu pula makruh. Kan makruh asalnya boleh. Ya, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Begitu pula mubah. Wal mubahu, dan mubah itu sendiri la yutlaqu ala salasah. Paham ini? Kalau halal tadi bisa kita terapkan pada 4 hukum syar'i. Wajib, sunnah, makruh dan mubah. Itu kalau lafaz halal. Tapi kalau mubah itu sendiri, itu tidak bisa digunakan kecuali pada 3 saja. Pada apa itu? Kira-kira pada apa ini? Pada wajib? Pada pada sunnah. Dan baik. Kemudian lakin itlaq al-mubahi ala mastawa tarafahu huwal aslu wa yutlaqu ala al-mubahi al-jaiz. Akan tetapi penggunaan lafaz mubah itu untuk perkara yang kedua ujungnya itu sama. Apa maksudnya kedua ujungnya sama? Melakukannya atau meninggalkannya sama saja. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Ini asal penggunaannya. Paham ini? Ini asal penggunaannya. Wa yutlaqu 'alal mubahi aidan al-jaiz, dan digunakan untuk lafaz mubah juga. Maksudnya boleh mubah itu juga ditakbir dengan jaiz. Ma'annal jaiz kullu ma wafaqa syariah, bersamaan dengan adanya perbedaan antara keduanya. Karena yang namanya jaiz itu kullu ma wafaqa syariah, setiap perkara yang bersesuaian dengan syariat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.